Bapak dan Ibu yang berbahagia serta hadirin dan pemirsa, perlu kita ketahui bersama bahwa event ini digelar oleh KPU Bondowoso dengan mengusung tema ketenagakerjaan, investasi dan perdagangan, pembangunan infrastruktur dan desa. Dan berikutnya tentu saja kita akan segera kembali memperkenalkan kepada masyarakat Bondowoso, pasangan calon nomor urut 1 dan juga pasangan calon nomor urut 2. Kita akan mengundang pasangan calon nomor urut 1 terlebih dahulu, Bapak Abdul Hamid Wahid dan As'ad Yahya Syafi'i. Pasangan ini, mohon tenang, pasangan ini diusulkan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Solidaritas Indonesia. Dan selanjutnya mari kita saksikan bersama tayangan video profil pasangan calon nomor urut 1. Perkenalkan, Rahmat, Rahamid dan Ra'asad. Siap berkhidmat membawa perubahan untuk Bondowoso berkah, berkualitas, akseleratif dan holistik. Visi Rahmat mewujudkan Bondowoso tangguh, unggul dan berdaya saing global dalam bingkai keimanan dan ketakwaan. Fokus misi Rahmat mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan responsif, menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Meningkatkan kualitas infrastruktur fisik dan non-fisik serta membuka lebar akses pendidikan berkualitas. Pelayanan publik berbasis digitalisasi dengan prinsip cepat, tepat, hemat. Optimalisasi perekonomian lokal, hilirisasi sumber daya, dan potensi daerah dengan menciptakan pasar modern dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Memberikan layanan kesehatan yang mudah diakses dan terjangkau untuk semua kalangan menuju Bondowoso tangguh. Kekayaan alam, wisata, dan sosial budaya lokal perlu dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan sebagai warisan nenek moyang, ikon kebanggaan untuk dikenalkan tidak hanya di Nusantara, melainkan pentas dunia. Mari bersama Rahmat menuju Bondowoso lebih baik, berkah, tangguh, unggul, sejahtera, dan berdaya saing global. Saatnya masyarakat Bondowoso bersatu di Rahmat nomor 1. Baik, kami persilakan Anda bisa memberikan tepuk tangan yang paling gemuruh untuk pasangan nomor urut 1. Selanjutnya kami akan perkenalkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Bondowoso nomor urut 2, Bambang Sukwanto dan Muhammad Bakir. Pasangan ini diusulkan oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Dan selanjutnya kita akan saksikan tayangan video profil pasangan calon nomor urut 2. Bambang Sukwanto dan Gus Bakir adalah pasangan yang ideal. Paslon bernomor urut 2 ini, di samping keduanya putra daerah, bertemunya figur berpengalaman di bidang birokrasi, serta tokoh muda berlatar pesantren. Sebagai paslon yang menganggap Bondowoso sebagai rumah kita, sangat paham persoalan-persoalan Bondowoso dan telah menyiapkan solusi terbaik untuk mewujudkan Bondowoso baru, Bondowoso Basmala. Pelayanan yang berkeadilan serta membuat kebijakan yang mensejahterakan, itulah tujuan utamanya. Jakun Pakun. Ya, kita berikan aplaus yang paling meriah untuk pasangan calon nomor urut 2. Baik, Bapak dan Ibu serta hadirin, kita akan segera memulai acara debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Bondowoso. Untuk kali ini yang pertama kami akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1. Untuk itu kami silakan pada pasangan nomor urut 1 Bapak Abdul Hamid Wahid
dan Asyad Yahya Syafi'i untuk menyampaikan visi, misi, dan program, dan waktu Anda 5 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Saudara hadirin yang terhormat dan paslon 2 yang kami hormati. Kali ini pembahasan kita soal ketenaga kerjaan, investasi dan perdagangan, pembangunan infrastruktur dan desa. Sesuai dengan visi misi kami, ada berbagai program yang telah diperhitungkan matang-matang untuk menjawab tantangan di Bondowoso. Terkait ketenaga kerjaan, di antara yang prioritas adalah program Ampuh, Angkatan Muda Pengusaha Tangguh, untuk mencetak tenaga muda terampil melalui short course, pendidikan vokasi, uji kompetensi, dan sertifikasi. Kedua, program Krenial atau Rumah Kreatif untuk Milenial, untuk mendukung anak muda agar berkembang kreativitasnya dan menjadi generasi unggul berdaya saing. Serta yang ketiga, pengembangan hilirisasi untuk memperoleh nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat Bondowoso untuk memperluas lapangan kerja. Soal investasi dan perdagangan, kami memiliki program antara lain menghidupkan kembali BRK Reborn, untuk menarik investasi bagi pengembangan sektor kopi sebagai andalan Bondowoso. Kedua, fasilitasi PKL sebagai mitra dudi. Ketiga, pemberdayaan UMKM dan pedagang kecil agar investasi dirasakan manfaatnya sampai ke masyarakat bawah. Lalu pembangunan infrastruktur. Ini prasyarat untuk akselerasi pembangunan. Program kami di bidang ini antara lain Rantas, infrastruktur jalan tuntas untuk menunjang konektivitas dan mobilitas masyarakat. Kedua, Bondowoso Menyala, yakni penerangan merata sampai ke desa agar Bondowoso lebih aman dan kondusif. Yang ketiga, Bondowoso Sport Center, yakni penyediaan pusat aktivitas masyarakat, memuat aspek olahraga, edukasi, pariwisata, dan pemberdayaan UMKM. Tak lupa pembangunan infrastruktur juga dengan perhatikan kelestarian alam serta ramah disabilitas atau lebih pantas disebut sebagai saudara kita yang difabel, different ability. Terakhir tentang desa, ini adalah salah satu fokus Astacita pemerintahan Presiden Pak Prabowo Gibran yang juga menjadi fokus kami. Memang banyak tantangannya, tapi dengan kolaborasi dan sinergi semua pihak, kita bisa jadikan desa-desa sebagai soko guru kemajuan Bondowoso. Untuk itu kami akan lakukan yang pertama, peningkatan pendapatan perangkat desa. Ini penting karena perangkat desa adalah ujung tombak pembangunan desa. Dalam plan yang direncanakan dalam rumusan Astacita akan ada peningkatan dana desa yang diturunkan langsung ke desa, oleh karena itu perlu perhatian terhadap perangkat desa. Yang kedua, program Densus Dekraf, dana khusus desa kreatif di luar DD dan ADD, agar tumbuh kreativitas dan inovasi dari desa. Ketiga, Bondowoso Pusat Tridharma, yakni sinergi dengan akademisi untuk menciptakan kondusivitas R&D, Research and Development, yang hasilnya berguna untuk pembangunan desa dan pembangunan Bondowoso pada umumnya. Saudara-saudara, dalam liputan Jawa Pos baru-baru ini, terungkap bahwa serapan APBD Pemkab Bondowoso di triwulan 3 tahun ini hanya 30%, jauh lebih lambat dari tahun-tahun sebelumnya. Ini membuat pembangunan melambat. Ini indikasi dari setidaknya dua hal. Satu, kelemahan kinerja pemerintah atau soal political will, yaitu rendahnya keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. Padahal sudah semestinya pemerintah hadir memastikan manfaat pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat, karena keberhasilan pemerintah diukur dari sebesar apa manfaat kinerjanya bagi masyarakat. Kata Bentham, the greatest happiness of the greatest number, that is the measure of right or wrong. Untuk itu kami Dwi Tunggal Rahmat bersama kekuatan legislatif dan rakyat yang bersatu berkomitmen menghasilkan pemerintahan yang serius dalam melayani masyarakat dengan visi misi jelas, program-program terukur, serta jejaring yang luas. Insya Allah ini dapat menjadi wasilah bagi terciptanya Bondowoso berkah.
Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerpean hilang, sejejer kerpean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan Forpimda atau beliau yang mewakili para panelis dari KPU serta anggota Bawaslu, pasangan Rahmat serta seluruh pendukung dan pendukung paslon Bagus, dan tak terlupa istri saya yang tercinta. Insya Allah terima kasih atas dukungannya selama ini. Insya Allah meskipun ayah dan Gus Bakir nomor 2, Bunda nggak akan pernah diduakan. Bapak Ibu sekalian, kami dari pasangan Bagus dengan mengambil tema hari ini, kami tidak akan secara teori, tapi justru kami akan lebih mengedepankan kepada apa yang telah kami lakukan pada saat kami menjabat. Baik itu pada saat camat, kemudian kepala dinas dan sekda, kemudian juga pada saat menjadi PJ Bupati. Kami nantinya juga, alhamdulillah di sini juga ada waktu itu bersama dengan Pak Dafir. Kalau untuk investasi, kami insya Allah akan lebih mengutamakan pada investasi padat karya, di mana akan lebih menyerap tenaga kerja. Namun demikian untuk ketenaga kerjaan ini langsung kami globalkan, tidak menyebutkan satu persatu karena di dalam hati kami hanya ada 2, di otak kami juga hanya ada 2. Insya Allah ketenaga kerjaan juga itu akan kami lebih kepada meningkatkan skill dengan lebih mengutamakan peran dari BLK. Bagaimana BLK itu menjadi hitoh kepada BLK. Karena itu nantinya keluaran dari BLK, output maupun outcome-nya akan lebih terukur. Tenaganya juga akan terampil dan ahli. Karena pada saat kami menjadi camat Curadami waktu itu, kami juga bersama dengan, alhamdulillah bersama Pak Ratahir ke Batam maupun ke Malaysia, kami sangat menyayangkan sebenarnya justru nantinya kami akan lebih lagi untuk lebih mengedepankan tenaga terampil dan ahli. Kami tidak ingin menampilkan hanya tenaga-tenaga biasa. Justru itu untuk mendatangkan devisa juga untuk masyarakat Bondowoso. Kami juga ke depan akan membuka investasi terutama kepada produk-produk unggulan yang ada di Bondowoso. Tape, batik, kopi dan lain-lain. Kami juga menggunakan produk dalam kota. Kami lebih bangga kepada produk lokal. Kemudian pada saat kami menjabat camat juga padat karya yang kami lakukan pada saat camat Curadami, kami mewakili Bondowoso, alhamdulillah menjadi yang terbaik se-Jawa Timur bersama Pak Dafir. Waktu itu program padat karyanya cukup berhasil, ada jembatan di Jetis itu. Kemudian juga jangan lupa kami nantinya juga berkomitmen, kami bersama Gus Bakir bahwa kami tidak hanya menjadi pelayan, tapi juga kami akan menjadi sales semua produk-produk lokal Bondowoso. Jangan lupa juga kepada perangkat desa, insya Allah sebelum ke perangkat desa kami insya Allah untuk infrastruktur itu memang harus dan wajib kami prioritaskan. Itu juga terbukti pada saat kami menjadi PJ Bupati baru-baru ini sejak dari tahun kemarin. Kalau tadi disinggung PJ yang sekarang, kasihan PJ yang saat ini. Kemudian untuk desa, insya Allah siltap akan kami naikkan. Karena bagaimanapun perangkat kemudian kepala desa bersama BPD itu terutama kepala desa dan perangkat desa
adalah anak-anak kami, anak-anak bupati dan wakil bupati. Pendopo akan selalu terbuka, tidak ada pagar pembatas antara bupati dan anak-anaknya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ketenaga kerjaan akan saya bacakan satu kali, tidak akan saya ulang, silakan disimak dengan baik. Berdasarkan RPJPD Kabupaten Bondowoso 2025-2045, jumlah angkatan kerja pada 2023 sebanyak 468,6 ribu orang, menurun sekitar 6.286 orang dibanding tahun 2022, yakni 474,9 ribu. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK tahun 2022 sebesar 74,61%. Sedangkan tahun 2023 sebesar 74,39%, terjadi penurunan sebesar 0,22%. Dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, jumlah pengangguran dengan pendidikan tertinggi didominasi SMA atau sederajat dibandingkan tingkat pendidikan lain, yaitu mencapai 52,05%. Kondisi tersebut merupakan masalah serius terkait dengan lapangan kerja dan daya serap tenaga kerja. Pertanyaannya, bagaimana komitmen dan strategi konkret paslon dalam membuka lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran? Sudah siap? Waktu Anda untuk menjawab yakni 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Baik, untuk pasangan bagus, kami akan lebih mengedepankan kepada kerjasama dengan beberapa perusahaan, kemudian juga nantinya seperti yang kami sebutkan tadi, bersama dengan Epson di Batam, hotel-hotel yang ada di Malaysia seperti yang dilakukan pada zaman saat Pak Mashud, waktu itu kebetulan kami camat Curadami yang mengiringi, mendampingi untuk tenaga ahli. Kemudian juga strategi kami adalah dengan lebih kepada pemberdayaan, kemudian pelatihan yang dilakukan untuk di BLK untuk tenaga ahli dan terampil. Selain itu kami juga tentunya akan lebih membuka pekerjaan yang lebih kepada, di sini alhamdulillah hadir seorang YouTuber, Mas Imam. Salam, bagus. Di sini kami akan lebih membuka lapangan usaha baru yang justru ini lebih kepada untuk bagaimana seorang anak muda itu menjadi direktur atau menjadi bos di rumahnya sendiri. Selain itu kami juga akan membuka marketplace di mana nantinya akan ada usaha-usaha baru di sana. Di marketplace tersebut salah duanya adalah bagaimana nanti akan ada pemuda-pemuda untuk menjadi pengirim barang. Di sana nanti akan ada usaha-usaha baru. Mana juga selain itu akan kami buka investor-investor masuk ke Bondowoso. Demikian. Terima kasih. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Ya. Sudah dijawab dalam waktu 2 menit dan kami akan memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 dapat memberikan tanggapan atas jawaban tersebut. Waktu Anda hanya 1 menit Bapak, dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Terima kasih, menarik sekali program tadi, peran BLK, kemudian dan seterusnya yang sudah disebutkan tadi. Saya ingin mengungkap satu kenyataan di Bondowoso ya. Jadi dari TPAK yang tadi disebutkan itu, komparasi rasionya antara lulusan SD, SMK dan seterusnya itu terbesar itu dari 19.000 pengangguran terbuka, itu 23%-nya adalah lulusan SMK dan SMA. Ini sudah spesialis sejak dari ini. Nah, untuk tenang. Nah, sekarang mau BLK, mau ke luar negeri, apakah mau dikirim ke luar negeri? Kita habiskan generasi muda kita ke sana atau bagaimana? Nah, ini yang ingin kita tanyakan dengan mengangkat BLK
tanpa menyediakan lapangan kerjanya, kan akhirnya jadi tenaga kerja Indonesia keluar. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Mungkin tadi kurang teliti dan kurang memahami apa yang saya sampaikan, bahwa kami akan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, perusahaan-perusahaan maupun perhotelan. Nah, peran dari BLK itu untuk lebih meningkatkan skill, menjadi terampil maupun ahli. Kemudian dari sana akan diberikan sertifikasi oleh BLK tersebut. Kemudian juga untuk kenapa angkatan paling banyak itu adalah SMK. Nantinya selain bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga, kami juga seperti yang kami sampaikan, kami akan membuat lowongan usaha baru, bukan kepada pekerjaan formal. Justru akan menjadi bos di rumahnya sendiri. Oke? Permasalahan infrastruktur fisik dan sosial sebagai hak konstitusi masyarakat masih menjadi tantangan di Kabupaten Bondowoso. Saat ini ketersediaan infrastruktur fisik atau jalan serta infrastruktur sosial seperti fasilitas pendidikan dan pelatihan, sarana prasarana kesehatan dan ruang publik masih belum memadai. Dalam pembangunan infrastruktur ada 6 dimensi pengukuran yang didasarkan pada indeks kepuasan. Indeks kepuasan layanan infrastruktur atau IKLI, yaitu ketersediaan fisik, kualitas fisik, kesesuaian fisik, kemanfaatan infrastruktur, kontribusi terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan dan strategi pasangan calon dalam membangun infrastruktur fisik dan sosial yang mampu memenuhi indikator kemanfaatan infrastruktur, kontribusi terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bondowoso? Waktu Anda dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat problem infrastruktur ini, permasalahannya sangat mendasar ya. Terkait kemampuan kita dan terkait ketersediaan dana dan lain-lain. Sebetulnya ini pendekatannya tidak bisa pendekatan parsial sektor, tetapi harus tematik. Jadi seluruh sektor itu bergerak dan saling mendukung dan saling menunjang. Juga tidak bisa sebetulnya kita kalau ingin melakukan percepatan itu juga hanya sekedar melakukan pendekatan ego kedaerahan. Sekarang itu temanya adalah pengembangan kawasan. Kita lihat di dalam nawacita itu. Nah, ego kedaerahan itu harus dikebelakangkan bersamaan dengan ini menemukan satu titik kepentingan dan kita bisa bekerja sama sinergis. Dulu sebetulnya sudah kita pernah lakukan. Pariwisata itu pernah Bondowoso Situbondo Probolinggo, pada saat itu kita pertemukan. Saya akademisi tapi saya melakukan itu. Saya kira kalau Pak Bambang seharusnya ini yang saya lakukan, yang sudah dan karena pengalaman kan gitu. Jadi pendekatannya adalah pendekatan sinergis, tematik dan kemudian pendekatan kawasan. Kalau lihat kemampuan Bondowoso saja dengan PAD murni tidak sampai 300 miliar, yaitu mesti ada sinergitas kuat. Harus ada sinergitas kuat dan kemudian melibatkan seluruh masyarakat, stakeholder untuk berpartisipasi di sana dan kemudian kita bersama-sama melakukan gerakan sinergis untuk membawa Bondowoso lebih maju. Masih ada waktu? Masih ada waktu 2, baik. Mohon tenang. Berkah itu berkualitas, akseleratif dan holistik. Holistik itu utuh, terpadu. Akseleratif itu artinya bahwa kita harus lari dan tidak mungkin hanya sekedar berjalan di tempat mengatakan saya. Waktu Anda habis, paslon nomor urut 1. Terima kasih. Mungkin Cangkolang Rahmit. Tadi Rahmit belum menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari panelis, apa yang menjadi kebijakan dan strateginya. Kemudian juga saya ingin menambahi sedikit pertanyaan, apa langkah-langkah dan strategi paslon 1 saat pokir anggota legislatif ini lebih fokus kepada hibah bansos. Sedangkan seperti yang disampaikan oleh panelis, anggaran untuk infrastruktur itu terbatas. Langkah strategisnya apa yang akan dilakukan oleh paslon 1? Terima kasih. Terima kasih. Barangkali saya ulang lagi.
menggalakkan program kegiatan tematik. Itu jawaban kita. Dan itu ada di dalam 50 item unggulan program yang sudah kita bagi 2 hari sebelum debat yang lalu. Itu sudah ada, masyarakat sudah paham, sudah tahu item-item yang kita sebut itu 2 hari sebelum debat kampanye yang lalu itu sudah ini. Nah, fokus anggaran terkait dengan yang disampaikan, itulah gunanya koalisi. Saya mendengar dari pimpinan koalisi bahwa akan difokuskan pada apa yang kita fokus programkan. Kita ada 27 dari 45. Ditambah lagi mungkin yang goib. Beberapa. Kita ada 27 dan ini sudah menjadi plan. Oleh karena itu, ini kenapa saya baca? Karena ini kesepakatan dan rumusan dari koalisi juga. Saya bacakan 1 kali dan tidak akan kami ulang, silakan disimak dengan baik. Investasi di sektor pertanian seharusnya menjadi fokus utama dan menjadi daya tarik investor di Kabupaten Bondowoso. Namun, kontribusi PDRB dari sektor pertanian pada tahun 2022 sebesar 28,34% dan mengalami penurunan menjadi 27,88% di tahun 2023. Hal ini berbanding lurus dengan angka pengangguran yang mencapai 19.432 orang. Pertanyaannya silakan disimak dengan baik. Bagaimana upaya dan strategi yang dilakukan paslon untuk menarik investor khususnya di sektor pertanian untuk mengurangi pengangguran? Waktu Anda untuk menjawab calon wakil bupati nomor urut 1 yaitu 2 menit dan dapat dilengkapi oleh calon bupati. Waktu dimulai sejak Anda berbicara, silakan. Kami akan mendorong investasi melalui hilirisasi, kemudian riset, vokasi unggulan daerah, yaitu melibatkan masyarakat, akademisi, dan Dudi. Kemudian kita akan tingkatkan iklim inovasi itu, khususnya juga untuk milenial melalui program kita yang namanya Krenial, yaitu Rumah Kreatif Milenial. Kemudian kita juga akan lakukan upskilling untuk angkatan kerja ampuh, angkatan muda pekerja yang tangguh. Kemudian kita fasilitasi kemitraan UMKM dengan industri. Kemudian pemberdayaan UMKM dan pedagang kecil. Dengan begitu neraca dari yang tadi itu kemudian meningkat. Mungkin itu. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan dilengkapi oleh calon bupati, boleh? Baik. Sebetulnya Bondowoso ini untuk sumber daya alam itu kuat. Grafik sejarah menunjukkan tinggal bagaimana masyarakat bisa shifting, pindah dari sekedar bekerja dengan logika agraris masuk ke industri, agroindustri dan agrobis. Nah, ini potensinya ada. Oleh karena itu kita berkeinginan agar perhatian terhadap tumbuhnya usaha-usaha baru atau tumbuhnya usaha-usaha baru dengan mulai dari tingkat mikro itu kita bina. Karena itu PKL harus kita perhatikan. Kemudian UMKM harus kita fasilitasi. Pasar digital dan kemudian pasar untuk oleh-oleh Bondowoso itu penting. Waktu Anda habis. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf. Program-program yang disebutkan tadi sebenarnya sudah sangat bagus, tapi sangat bagusnya itu untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Nah, sedangkan yang dipertanyakan oleh panelis ialah bagaimana langkah paslon untuk menghadirkan atau mendatangkan investor pertanian di Bondowoso. Atau mungkin kami sederhanakan pertanyaannya, contohnya investor pertanian itu seperti apa? Mungkin seperti itu. Masih ada waktu, bisa digunakan? Jadi memang dalam langkah-langkah strategis yang dimaksud adalah bagaimana mengatasi pengangguran, kemudian mengatasi PPAK,
TPT yang cukup tinggi melalui sektor pertanian. Sektor pertanian. Terima kasih. Saya kira dengan pemberdayaan UMKM itu kita tidak perlu kemudian mendatangkan investor dari luar. Saya kira dari dalam saja itu masih bisa. Seperti itu. Jadi tidak harus kemudian investor yang besar, dari investor yang kecil saja itu bisa. Dan sangat mungkin sekali. Tidak harus kemudian apa yang ada di dalam Bondowoso ini kemudian diambil oleh keuntungannya oleh investor-investor dari luar. Mungkin seperti itu. Saya tambahkan, jadi kata kuncinya ini mungkin perlu kita garis bawahi lagi ya. Added value atau nilai tambah. Industri pertanian, hilirisasi, investasi itu nomor berikutnya. Investasi tapi tidak menguntungkan dan tidak berpihak pada masyarakat dan rakyat itu juga akan kita tinggalkan. Masih ada waktu? Silahkan dilengkapi. Saya kira cukup. Bapak Ibu, mohon izin. Dalam RPJPD 2025-2045, capaian status desa di Kabupaten Bondowoso tahun 2023 sebagai berikut. Desa Mandiri 25, Desa Maju 103, Desa Berkembang 83. Hal ini menunjukkan bahwa presentase desa mandiri masih rendah di angka 1,44%. Sementara itu dalam visi Indonesia Emas 2045, arah pembangunan desa dititik beratkan pada pengarus utamaan pembangunan desa yang bersifat lintas sektor dan lintas aktor menuju kemandirian desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanahkan peran pemerintah kabupaten atau kota adalah melakukan pembinaan dan pengawasan. Salah satunya adalah melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis. Pertanyaannya, bagaimana komitmen dan program Paslon untuk percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis? Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Sesuai dengan program utama kita, yakni program Digdaya, yakni digitalisasi data dan sumber daya, kita akan membuat program desa digital. Artinya dengan desa digital kita bisa lebih mudah sebagai pemerintah untuk mengakses dan mengambil informasi bagaimana potensi-potensi apa yang terdapat di desa-desa tertentu. Yang kedua, kita juga perlu melakukan pendampingan dengan cara salah duanya adalah program 1 malam di desa. Jadi kita akan turun langsung ke desa-desa bergiliran mungkin nantinya untuk melihat progres yang sedang dijalankan di desa. Kemudian juga kita punya program untuk membuat desa tematik berbasis potensi lokal. Jadi nantinya akan ada desa wisata, desa pertanian, desa agro, dan lain-lain. Jadi berbasis potensi lokal. Seperti mungkin di daerah Sempol itu ada kopi, terus di daerah Tamanan ada batik, ada tahu, terus di daerah Sumberdumpiong itu ada sapu ijo, dan lain-lain. Nah, dengan adanya desa tematik itu diharapkan nanti kita dapat mengeksplor desa dan membangun dengan lebih baik. Kemudian juga kita perlu untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat desa seperti yang disebutkan Bapak Bupati tadi. Terima kasih. Selain itu juga kami akan lebih memaksimalkan program padat karya. Selain bantuan pendampingan untuk tenaga skillnya. Program padat karya itu nanti juga kami menambahkan siltap terutama untuk perangkat desa. Alhamdulillah gak nyontek. Waktu habis, Bapak. Habis, terima kasih. Dan kali ini waktunya untuk bisa gak menanggapi. nyontek. Waktu habis, Bapak. Terima izin. kasih. Ya, berbeda dengan kami juga memiliki program sebenarnya. Tidak apa-apa kami sampaikan program kami. Kita punya beda cara, yaitu dengan mendorong kreativitas dan inovasi desa dengan namanya programnya Dansus Dekraf, yaitu dana khusus untuk desa kreatif di luar ADD dan DD seperti itu.
Kemudian kita juga akan penuhi kebutuhan perangkat dan kader desa, yaitu melalui program jam kerja Pak Desa, jaminan BPJS ketenagakerjaan bagi perangkat desa akan kami tingkatkan. Kemudian tingkatkan pendapatan dan perhatian terhadap perangkat desa. Kemudian juga kita akan meningkatkan infrastruktur yang ada di desa. Baik, alhamdulillah. Program-program yang kita tawarkan tadi tidak ada satupun yang disanggah. Artinya program kita juga disetujui bahwa program-program kita sudah bagus untuk membuat desa-desa di Bondowoso yang masih dalam status berkembang menjadi desa maju bahkan mandiri. Oke, itulah, itu pernyataan juga, tidak ada pertanyaan. Jadi apa yang disampaikan oleh calon wakil bupati Saudara Gus Bakir, meskipun tidak nyontek, itu alhamdulillah diterima dengan baik oleh pasangan Rahmat. Terima kasih Ra Hamid dan Ra As'ad atas apresiasi yang dilakukan oleh jenengan berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama saya ingin menyampaikan, saya juga sebetulnya punya keinginan yang sama untuk meningkatkan siltap. Kalau kebetulan sama silakan aja, tidak ada masalah saya kira ya. Tetapi yang menjadi concern kita itu sebetulnya terkait siltap ini, ketepatan pembayaran ini juga menjadi keluhan. Ini kan sebetulnya dari pusat sudah turun, ada tahapan-tahapannya dan kalau kita kerjakan bisa. Nah kita ingin mencoba membenahi itu. Tetapi pertanyaannya bukan itu, pertanyaannya adalah terkait dengan desa berstatus mandiri. Itu ada 38. Dan saya kira ini terkait dengan pencapaian tujuan-tujuan SDGs. Karena ini incumbent, pelaku, tadi sudah banyak berbuat. Kenapa segini ini apanya? Dari 18 tujuan SDGs itu yang mana yang susah menurut Mas Bambang? Gitu. Terima kasih. Terima kasih, sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih. Kemudian juga Cangkolang, Rahmat, bahwa sebenarnya dalam yang dimaksud dengan SDGs tersebut sebenarnya tidak ada kesulitan, tapi itu merupakan sebuah permasalahan. Dan jangan lupa bahwa di era Kiai Salwa Arifin justru ini tidak ada lagi desa tertinggal, dan ini banyak yang meningkat. Yang awalnya desa tertinggal akhirnya menjadi berkembang menjadi mandiri. Itu apa yang dilakukan? Itu semua stakeholder yang ada, baik dinas maupun pihak-pihak di luar itu bekerja sama, bersinergi, berkoordinasi untuk meningkatkan berkembangnya desa-desa tersebut. Pada zamannya Pak Amin Said itu masih ada desa tertinggal, tapi sejak zamannya Kiai Salwa Arifin sejak menjabat 2018 sampai dengan 2023, desa tertinggal habis dan musnah dari bumi Kironggo. Kemudian juga bahkan meningkat dari berkembang menjadi desa mandiri. Itu yang perlu kita pahami. Kita by data. Terima kasih. Nah itu tidak terjawab tadi. Jangan-jangan karena tidak bisa fokus dalam tujuan SDGs ini, kemudian capaiannya itu hanya 38 dari 29 desa dan 10 kelurahan. Juga misalnya bisa kita catat, dalam konteks ekonomi, BUMDes yang aktif itu hanya 43 dari 209. Ini mungkin apa ya, seandainya ada kesempatan bisa dijelaskan, tapi ini sebetulnya terkait dengan bagaimana kita. Ini kan Jakun Pakun itu bukan berbicara tentang batas minimum, teman-teman, tetapi kita berpikir tentang capaian-capaian maksimum yang mungkin kita raih, kan kira-kira gitu ya. Baik, makasih. Iya, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yang dipertanyakan kan tadi SDGs, kesulitan apa yang dihadapi. Saya sampaikan dalam SDGs itu hanya ada kendala-kendala. Kendala-kendalanya alhamdulillah seperti yang saya sampaikan tadi sudah teratasi sejak zamannya Kiai Salwa Arifin. Kemudian untuk optimalisasi BUMDes, insya Allah ke depan kami akan memfasilitasi agar BUMDes itu berbadan hukum. Karena nanti tahun depan insya Allah kami diridhoi Allah,
kami akan lebih mengoptimalkan BUMDes sebagai kios pupuk bersubsidi yang akan didanai dari APBD 2 untuk ketahanan pangan. Karena ini sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh Pak Prabowo Gibran, bahwa ini adalah ketahanan pangan, bukan kepada tembakau. Itu. Terima kasih. Terima kasih. Berarti tadi juga seperti yang disampaikan, saat pertama kami menyampaikan akan menaikkan siltab. Beliau alhamdulillah setuju juga dengan apa yang kami sampaikan. Selain itu, kami juga akan memberikan kesejahteraan kepada perangkat desa dengan tunjangan hari tuanya, dengan asuransi. Nggak apa-apa, nanti mungkin disetujui lagi, diikuti lagi oleh pasangan Rahmat. Kemudian untuk desa tersebut dengan era sekarang ini 5.0, apa langkah dan strategi paslon Rahmat yang akan dilakukan dengan era digitalisasi 5.0? Terima kasih. Baik, kali ini telah disampaikan untuk yang telah disampaikan oleh paslon nomor urut 1, nomor urut 2, mohon izin, dan kami memberikan kesempatan kepada calon bupati nomor urut 1 Bapak Abdul Hamid Wahid untuk memberikan jawaban, dan waktu Anda 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, saya mau meluruskan dulu. Saya kira 5.0 itu apa ya? Saya tidak paham. Setahu saya kalau Society 5.0 sebagai tim langkah dari Jepang untuk menanggapi revolusi industri 4.0 itu ada. Tapi kalau revolusi industri saya kira masih sampai tahap 4 sekarang. Itu kita luruskan dulu. Mungkin pertanyaannya adalah menghadapi revolusi industri 4.0, kira-kira gitu. Dengan asumsi itu saya jawab bahwa kunci dalam revolusi industri dan sekaligus globalisasi itu adalah yang pertama, inovasi, kreativitas. Oleh karena itu kita fasilitasi dengan rumah kreatif. Kemudian pasar digital. Digitalisasi itu juga menjadi bagian dari bagaimana kita menghadapi ini. Kemudian sebetulnya yang terpenting itu adalah karakter dan moral. Karakter itu bagaimana masyarakat bisa memiliki daya tahan, berkembang tetapi pijakannya kokoh. Pendidikan, layanan kesehatan tentu perlu kita perhatikan, dan programnya saya kira tidak usah kita sebut, sudah ada dalam 50 item program prioritas yang sudah kita sebar di masyarakat. Dan itu semua tidak bisa parsial, tetapi ini menjadi satu garapan tematik. Saling menunjang, jadi masing-masing itu saling memperkokoh menjadi subsistem. Tidak bisa kita kemudian berpikir apa dan apa, tetapi memang yang terpokok dan paling dasar adalah bagaimana kemampuan-kemampuan dasar dari Bondowoso ini bisa kita munculkan. Apakah misalnya pernah kita berpikir tentang geopark yang kelas global itu? Apakah kita pernah berpikir tentang situs purbakala yang lebih dari 1000 yang kalau dikembangkan lebih dari Mojokerto? Apakah kita pernah berpikir tentang posisi strategis Bondowoso sebagai hub ring, menghubungkan antara tradisi laut, ibu kotanya Besuki pada saat itu, dengan tradisi darat yang kemudian pindah ke Jember. Ini kita sebetulnya ada dalam posisi strategis yang kalau kita mainkan akan bisa kita jadikan modal yang besar. Terima kasih untuk Cangkolan Rahmat. Yang dimaksud tadi oleh kami adalah dengan era digitalisasi, apa langkah dan strategi paslon 1 untuk desa-desa, Jadi itu yang kami maksud. Kalau kami mempunyai program Dikdaya, semuanya akan menyentuh kepada masyarakat desa juga, bahkan kepada pesantren maupun santri-santri, ada Dikdaya. Nah, ini langkah apa yang akan dilakukan oleh paslon 1 untuk desa. Saya garis bawah sekali lagi karena tadi terlalu melebar. Cangkolang sekali lagi. Jadi apa sih yang akan dilakukan paslon 1 untuk era digitalisasi? Karena dari pasangan bagus, insya Allah Bondowoso akan menjadi sebuah smart city. Itu.
Terima kasih. Baik, saya kira tentang desa tadi sudah disebut, dibacakan satu persatu, ada Densusdekraf, Jampak Desa, pendapatan dan pendapatan terhadap perangkat desa, peningkatan infrastruktur desa. Tapi ini tidak bisa berbuat untuk desa hanya program desa saja, kan tentu tidak bisa begitu. Ini harus disentuh secara, makanya salah satu jargon kita berkah itu berkualitas, akseleratif dan holistik. Holistik itu terpadu, tidak bisa kemudian dipilah-pilahkan, dipisah-pisahkan, dan tentu harus membuang ego sektoral dan ego kedaerahan di sini. Makanya sekarang kalau kita lihat sebetulnya kawasan Asia Tenggara ini sedang berpikir membangun, karena terlambat sebetulnya 2014 kita masuk ke sana. Sekarang kita sedang berpikir bagaimana mengejar ketertinggalan. Indonesia merencanakan Indonesia Emas 2024. Itu tidak bisa tanpa negara-negara lain. Bondowoso bercita-cita untuk Bondowoso Emas itu tidak bisa tanpa hubungan dengan daerah sekitarnya. Oleh karena itu sinergitas ini yang sudah dicontohkan oleh Kironggo. Kironggo itu kan aslinya Madura, istrinya Probolinggo, Roro Sakdia. Gurunya dari Besuki walaupun dari Madura juga. Itu beliau yang membangun Jember Tanggul setelah menyelesaikan Bondowoso. Situbondo, Besuki menjadi ibu kota, Bondowoso, Jember, dan kemudian beralih ke Jember ketika tradisi darat sedang berjalan. Baik, terima kasih. Terkait dengan data desa maju, mandiri, dan berkembang, saya coba luruskan. Di Bondowoso ini ada 209 desa, yang mana 83 desa berstatus berkembang, 101 desa berstatus maju, dan 25 desa berstatus mandiri. Akan tetapi, kita sepakat bahwa untuk menaikkan klasifikasi desa tersebut menjadi mandiri, tentunya kita tidak bisa melupakan sektor ekonomi. Nah, dalam peningkatan ekonomi ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi atau yang kedua pemerataan ekonomi. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada calon, mana pendekatan yang akan diambil saudara, pertumbuhan atau pemerataan, kemudian apa langkah konkretnya untuk mewujudkan hal itu? Tentu kami akan melaksanakan kedua-duanya, yaitu mengoptimalkan pendampingan kepada masyarakat, utamanya dalam perekonomian, melalui pemberdayaan dan pembangunan di desa itu tersendiri. Kemudian kita mendampingi terkait dengan usaha-usaha mereka melalui pelatihan-pelatihan, melalui vokasi dan semacamnya. Saya kira itu. Masih ada waktu, apakah akan digunakan? Baik, terima kasih. Saya kira rezim kualitatif dalam hal ini terkait dengan pemerataan, dan di satu sisi kuantitatif terkait dengan pertumbuhan, itu tidak bisa dipertentangkan begitu. Ideologi ekonomi Pancasila itu adalah ideologi ekonomi yang seimbang, holistik. Kenapa kita meletakkan kata holistik di dalam ini? Karena pendekatan pembangunan itu harus dilakukan secara mendasar, menyeluruh, terpadu, dan mencakup seluruh aspek. Tetapi memang kalau rezim pertumbuhan diharapkan trickle down effect, efek domino, ini kalau kita tunggu itu memang ya kenyataannya selama ini tidak selalu. Oleh karena itu ini harus dilakukan terpadu. Bantuan-bantuan yang dilakukan oleh pemerintah, bantuan langsung dan lain-lain itu kan terkait dengan aspek aksesibilitas, pemerataan. Nah, aspek pertumbuhan itu memang aspek yang kita kejar dan itu menjadi indikator. Tapi ini harus kita buat berimbang, tidak bisa dilakukan secara parsial. Barangkali demikian. Dan terkait dengan ini sebetulnya bagaimana kita memberikan ruang. Jadi misalnya dalam ekonomi kita tidak bisa memberikan ruang kepada masyarakat bawah saja, tapi kemudian menghambat pertumbuhan, menghambat percepatan, dan sebaliknya juga kita tidak bisa melakukan itu. Baik. Jadi terima kasih sebelumnya. Yang disampaikan adalah keduanya harus berjalan beriringan. Artinya, dengan kita memilih dua-duanya, artinya pertumbuhan juga terpilih. Dan untuk
optimalkan pertumbuhan yang cepat, kita membutuhkan investor. Yang mana tadi tidak diperlukan untuk dihadirkan di Bondowoso katanya. Jadi untuk pertumbuhan memang memerlukan investor. Karena jika mengandalkan dana yang ada di APBD yang ada, itu akan sangat lambat. Jadi tidak cocok untuk pertumbuhan. Sudah cukup. Kira bukan kami tidak membutuhkan investor ya, akan tetapi kita mengandalkan investor yang berpihak kepada masyarakat. Utamanya banyak kok dari masyarakat kita itu, masyarakat Bondowoso yang bisa menjadi investor seperti itu. Jadi bisa di desa banyak itu orang-orang yang bisa menjadi investor, saya kira bisa ada. Baik. Jadi bukan kemudian investasi uang datang dan kemudian kita buka pintu lebar-lebar, tidak selalu seperti itu. Nasional ketika misalnya salah satu produk HP meminta pembebasan pajak 50 tahun, itu kan tidak masuk akal. Tidak ada simbiosis mutualisme dan tidak ada niat baik. Ya tentu kita bisa berkomunikasi bukan kemudian harga mati. Ini ada komunikasi. Sebagaimana politik, perekonomian, ekonomi, membangun ekonomi itu juga adalah sebuah seni. Dan misalnya kita lihat dalam pembangunan China yang kemudian dengan One Belt One Road, kemudian Taiwan yang New Southbound Policy, kebijakan baru terhadap tetangga di selatan, dalam hal ini Asia Tenggara. Mereka melakukan perbaikan-perbaikan dan pendekatan-pendekatan yang lebih baik kemudian. Nah ini kita terima, tapi kalau kemudian mengeksploitasi niatnya, ya tentu harus kita berpikir ulang. Thailand itu maju dan lolos dari krisis moneter itu dengan UMKM. Terima kasih. Jumlah BUMDes di Kabupaten Bondowoso ini ada 209, kemudian BUMDes yang aktif itu ada 43. Nah, ada yang belum aktif yaitu 166. Strategi dari pasangan 02 itu untuk kemudian bagaimana yang 166 itu aktif itu bagaimana strateginya? Terima kasih. Masih ada waktu, apakah akan digunakan? Barangkali biar fokus silakan dijawab dulu. Baik. Terima kasih. Terkait BUMDes sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bupati kita terkait BUMDes itu nantinya kita akan perkuat dengan cara membuatkan BUMDes berbadan hukum. Artinya dengan berbadan hukum kita bisa lebih memantau pergerakan BUMDes itu. Juga kita akan dorong dengan gerakan desa digital dengan program Digdaya yang ada. Jadi kita perlu dengan data itu, dengan data-data dari Digdaya itu kita perlu untuk menekankan di desa ini BUMDesnya akan fokus pada bidang apa, desa ini akan fokus pada bidang apa. Karena tidak mungkin satu desa dengan desa yang lain semuanya disetarakan, semuanya harus mengelola tembakau misalnya, itu tidak bisa. Jadi harus berbasis potensi lokal juga. Mungkin ditambah. Selain itu, kami akan melakukan optimalisasi peran BUMDes. Kenapa? Karena nantinya kita akan berkolaborasi, bersinergi dengan Kementerian Desa. Bagaimana nanti kami mengoptimalkan modal bantuan dari pemerintah pusat, dari Kemendes untuk lebih meningkatkan peran dari BUMDes tersebut. Dari sana sebenarnya langkah awalnya apa? BUMDes harus berbadan hukum. Ini yang harus kami tingkatkan awalnya. Kemudian juga mengoptimalkan peran dari BUMDes tersebut. Itu tambahan dari kami. Terima kasih. Ya seharusnya mungkin kita harus analisa dulu permasalahannya. Permasalahan kenapa BUMDes yang sekian itu, yang 166 itu tidak jalan, kita analisa dulu permasalahannya. Kemudian kita carikan solusinya. Semisal kita mengundang pakar untuk kemudian mendampingi mereka agar bagaimana BUMDes yang belum aktif itu kemudian bisa aktif. Jadi kita butuh pakar, tidak hanya kemudian mengandalkan ego sendiri dengan cara seperti ini, tapi kita perlu pakar yang memang ahli di bidang itu. Saya kira itu ya. Masih ada waktu? Bisa dilengkapi. Baik, ini
beliau ini sekolahnya di ekonomi. Satu hal yang barangkali terkait BUMDes, kalau misalnya terkait membadan hukumkan, saya kira itu konsekuensi logis ya. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Optimalisasi itu dalam bentuk apa? Dulu pernah dilakukan langkah-langkah misalnya one village, one product. Satu desa, satu produk, dan seterusnya. Sekarang one pesantren, one product. Sebagai ekosistem, lintas desa, jadi dia tidak lagi misalnya dirasakan harus satu desa, tidak. Tapi satu komunitas besar yang sama, nah itu kemudian saya kira hal-hal seperti itu bisa dipilih. Tetapi inti dari semua permasalahan sekarang terkait pengembangan ekonomi itu tentunya berkait dengan kata pasar. Bagaimana pemerintah daerah mampu menghubungkan dengan pasar baik digital maupun pasar lokal. Terima kasih. Benar tadi, kita perlu evaluasi. Evaluasinya itu dengan mendigitalisasi desa dulu. Jadi desa itu kita digitalisasi, artinya kita harus punya data. Dengan digitalisasi itu kita akan punya data di desa itu bahwa apa kendala, kita punya data. Apa yang bisa dikembangkan, kita punya data. Artinya kita perlu data untuk itu. Termasuk nantinya mungkin seperti yang disampaikan tadi, sebenarnya saya sangat menyayangkan terkait investor. Investor ketika masuk desa, dan saya klarifikasi dulu ya, investor itu tidak harus dari luar negeri, tidak harus dari luar kota. Jadi investor itu bisa dari dalam kota sendiri. Jadi bisa seorang yang memiliki kemampuan finansial yang kuat menjadi investor di kotanya sendiri. Jangan lupa, sebenarnya seorang dokter melakukan diagnosa itu, karena alhamdulillah kami saat menjabat menjadi birokrat sudah mendiagnosa apa yang menjadi penyakit dari BUMDes, yaitu harus berbadan hukum dulu. Itu banyak ditemui di desa-desa. Kemudian optimalisasi peran dari BUMDes. Terima kasih. Sudah ada di segmen ke-6, segmen terakhir dalam debat kedua kali ini, di mana kami akan memberikan kesempatan kepada para pasangan calon untuk dapat memberikan closing statement atau pernyataan pamungkas dari subtema kita hari ini. Ya, terima kasih. Kami pasangan bagus, berkomitmen bahwa kami akan menjadi pelayan masyarakat, juga menjadi sales produk-produk lokal Bondowoso. Kami akan menciptakan turbin-turbin sebagai pembangkit perekonomian di desa, bekerja sama juga dengan para YouTuber, bersama dengan pemuda-pemuda, bersama komunitas-komunitas, pesantren-pesantren, santri-santri yang ada. Kemudian juga kami akan lebih memudahkan perizinan bagi investor lokal. Investor lokal ini salah duanya adalah kayak pabrik rokok yang akan memberikan banyak kontribusi kepada PAD, kemudian juga penyerapan tenaga kerja di Bondowoso. Kalau seumpamanya investornya dari negara sendiri, dari Bondowoso sendiri, kenapa harus dari luar? Seperti itu. Kemudian juga nantinya kami akan lebih mengedepankan apa yang menjadi turbin-turbin yang kami maksud tadi di desa-desa, dengan lebih mengedepankan pada PKL maupun UMKM. Kemudian juga untuk para perangkat desa, para kepala desa, insya Allah kami akan lebih meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu sekalian dengan menaikkan siltap, kemudian juga memberikan asuransi jaminan hari tua Bapak Ibu sekalian. Itu insya Allah yang akan kami lakukan ke depan. Dan kamu juga akan membuka pendopo dan wisma wabub terbuka untuk anak-anak kami, para kepala desa, para perangkat desa. Dan juga kami akan mempercantik, membaguskan alun-alun tanpa membunuh PKL. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa investor itu tidak harus dari luar. Seperti halnya yang
disampaikan tadi. Kecuali jika memang di daerah sendiri itu sudah tidak mampu. Tapi kalau di daerah sendiri masih mampu untuk melaksanakan satu investasi secara mandiri, maka investor dari luar kita kesampingkan dulu. Jadi perizinan juga akan kami permudah, semua serba transparan melalui Dikdaya. Kami juga akan membuat sebuah marketplace untuk penjualan UMKM yang ada di Bondowoso. Terima kasih. Baik. Dalam penutup debat kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi kuat segala elemen yang selama ini berjalan bersama Rahmat, dan kita optimis ke depan bahwa kita akan menyongsong fajar yang lebih cerah di Bondowoso. Karena kita punya modal yang kuat, kita punya modal yang baik, insya Allah kita akan bisa berlari, dan yang kita butuhkan saat ini adalah berlari, bukan jalan seperti biasa-biasa. Terakhir, saya ingin berpantun. Nanti akan diteruskan oleh Cawabuk. Beli tape kemaisan, tapenya empuk enak rasanya. Mari kita jaga persatuan, kawal Bondowoso, unggul tiada duanya. Kalau senam pakai sepatu, biar keren pakai kacamata. Kalau semuanya sudah bersatu, gak bahaya ta? Baik, masyarakat Bondowoso yang kami cintai, kami ini hanya seorang cawabuknya. Itu pun karena kami itu mendapatkan mandat dari para masyayikh. Jadi kami sadar bahwa kerja seorang wakil bupati itu hanya menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh bupati. Dan saya berikrar akan selalu menjalankan dan mendukung apapun yang menjadi perintah bupati demi memajukan, memakmurkan dan membuat Bondowoso lebih berkah. Dinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.